Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program terbaru saya nih. Namanya OTT. Obrolan terus terang. Bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ya, like-nya dan subscribe-nya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu spesial guys. Yang mana 2024 lalu target PAD hanya 96%, yaitu dari 850 miliar mendapat 815 miliar. Untuk diketahui bahwasanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tersebut pada 2024 yang targetnya 850 miliar namun tercapai 96 miliar. Banyak potensi pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru ini, yaitu terutama PBB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak sarang burung walet, pajak penerangan, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu kita akan membahas bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bung Alek Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini program baru saya nih. Ngeri pula ya programnya. Semoga kita enggak lah. Tahu dari itu ya. Sempat berita kemarin guys. Ternyata tidak. Ya alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya, program baru kita OTT nih. Jadi kita harus obrol terus terang nih. Iya. Kita akan terus terang. Kita kupas semua. Iya, kita kupas tuntas. Baik, Pak Kaban. Nah, untuk diketahui tadi saya sudah pembuka, saya baca di media itu lebih kurang 850 miliar, target cuma 96% ya, hanya 815 miliar. 822 miliar. 822 miliar. Kenapa tidak 1 triliun? Jadi gini, jadi target ini kan kita buat tentu berdasarkan potensi. Betul. Nah, potensi berapa yang ada. Dan potensi itu kita buat kajiannya. Itu kita bukan sendiri kita menetapkan potensi itu. Kita juga melibatkan pihak-pihak luar. Tentu juga orang yang bisa menghitung potensi. Ya kan? Jadi potensi itu udah jelas. Misalnya kita ada mengelola 11 objek pajak di Kota Pekanbaru ini. Ada PBB, ada PPHTB, ada PBJT Hotel, PBJT Makan Minum, PBJT Parkir, PBJT penerangan jalan ya, sarang burung walet, minerba, ada 11 itu. 11. Jadi sudah ada objeknya sekian, tentu ada potensinya. Itulah yang kita tetapkan target. Dalam artian kita menetapkan target juga tentu kita kaji. Dalam artian target ada segini nih, tentu pasti ada kendala-kendala juga yang kita hadapi. Itulah dasar kita menentukan target. Dari target inilah ditetapkan 1 tahun, itu yang kita tuangkan dalam APBD. Itu yang harus kita capai. Dan alhamdulillah di 2024 dari target 850 miliar ditetapkan ada perubahan di APBD perubahan itu. Alhamdulillah kita hampir 97%. Dalam artian kalau dalam bentuk nominal lebih kurang 822 miliar lebih. Tapi dari 11 objek pajak itu 9 objek pajak itu capaian kita di atas 100%. Malahan ada 1 objek pajak itu capaiannya di atas 500%. Dan yang 2 objek pajak ini lagi juga enggak begitu jauh. Pencapaiannya lebih kurang 94%. 94% itu yang. Jadi makanya rata-ratanya 97%. Rata-rata hampir 97%. Kalau kita berdalan ya, pajak iklan ini kan sangat seksi nih. Ya, pajak reklame. Reklame itu kan. Kalau kita hitung-hitung, di Jalan Sudirman, di Jalan Teguh Tabusa itu kan banyak tuh iklan-iklan itu. Itu kira-kira diambil juga nih pajak ya? Harusnya diambil dong. Iya, diambil. Jadi kita jangan melihat itu banyak besar katanya kan. Tapi kalau kita hitung besar, sebetulnya besar. Pencapaian kita untuk pajak reklame itu di tahun 2024 itu lebih kurang 36 miliar kalau nggak salah saya. 36 miliar. Lebih kurang 36 miliar capaian kita, lebih daripada 100%. Itu juga kan kita menarik pajak itu ada hitung-hitungannya. Seperti pajak reklame ini. Pajak reklame ini cara menghitungnya yaitu dihitung. Ada tarifnya 25% dari nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame misalnya
ada di satu titik objek itu ukurannya 5x10 berarti 50 meter. 50 meter berapa nilai sewa reklamenya? Kita narik pajaknya ya sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Jadi juga kita bukan dalam artian menarik seluruhnya gitu. Jadi ada hitung-hitungannya kalau dinominalkan, dan nilai sewa reklame itu kita tetapkan angkanya. Itu juga tidak sama seluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru ini. Seperti Jalan Sudirman itu pasti berbeda. Ada kelas-kelasnya, tipe-tipenya ya. Kelas-kelas jalannya. Jadi ada aturan di dalam perwaku kita. Minum dulu. Yang mengatur, minum kita dulu ya. Minum dulu ya. Yang mengatur untuk nilai sewa reklame. Ya. Karena begini, taruhlah kita itu kan kalau kita bermain di baliho ya, ukuran 5x10, 4x6 ataupun yang lainnya itu terdapat di jalan-jalan protokol ataupun kelas tipe A, tipe B kayak tadi. Nah, ada menarik bagi saya, misalnya saya gini, sebagai pengguna jasa untuk memasang iklan, terkadang kan Bapenda suka begini, ketika saya pasang 1 bulan, itu bayarnya mahal sekali, dibandingkan bayar 3 bulan tadi. Ada hitung-hitungan yang tertentu itu, apa namanya hitung-hitungannya, saya lupa itu. Ya, jadi gini, ini juga yang perlu kita luruskan kepada masyarakat, kepada pemerhati, ya kan, bahwa reklame itu dalam satu tiang misalnya, satu objek pajak itu ukuran 5x10. Kita memang perwaku kita mengatur masa pajak reklame ini 3 bulan. Jadi misalnya ada produk, misalnya produk A lah misalnya ya. Produk A, Bumeka misalnya yang punya objek tiang tersebut. Yang punya produk ini menyewa ke Bumeka. Cuman dia mau pakai 1 bulan. 1 bulan, ya. Memang 1 bulan. Cuman kita di dalam masa pajak kita memang untuk 3 bulan. Jadi memang harus hitungannya 3 bulan. Jadi itu memang jadi kendala-kendala. Makanya nanti kita akan ini juga kita coba diskusi nih beberapa waktu lalu dengan kawan-kawan pengusaha advertising ini. Kendala mereka ya seperti itu, karena terasa berat sekali 3 bulan. Jadi nanti kita coba merubah masa pajak ini menjadi per bulan. Rencana kita seperti itu. Ini sekarang perwakunya lagi sedang digodok, mudah-mudahan bisa cepat selesai lah kan. Dan juga gini, makanya saya bilang tadi, jangan melihat seluruhnya itu bisa menjadi pemasukan pajak. Di tiang-tiang itu juga ada yang sifatnya untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan politik, itu nggak dibayar pajaknya. Makanya, kalau itu saya paham itu. Makanya di tahun 2024 ini kita lihatlah di Kota Pekanbaru ini kan, tiang-tiang itu isinya iklan-iklan politik aja semuanya kan. Kalau itu memang tidak bayar. Sebetulnya di situ banyak juga sebetulnya terjadi penurunan terhadap target pajak. Itu yang saya sampaikan tadi, kendala-kendala, hambatan-hambatan kita menetapkan target tentu juga tidak sesuai dengan potensi. Memang ada beberapa kategori guys, jadi ada yang untuk baliho itu yang tidak dikenakan pajak adalah misalnya sosialisasi dari pemerintah sendiri. Kegiatan pemerintah, kegiatan sosial dan kegiatan politik. Itu memang tidak masuk dalam kategori pajak reklame. Jadi kalau sempat 1 tiang itu pasang dia 6 bulan di situ kan berarti 6 bulan kita tidak menerima pajak. Biasanya pihak pengusaha juga tidak mau. paling lama itu 2 minggu. Karena rugi. Kalau iklan politik, karena rugi. Betul. Tapi juga iklan-iklan seperti itu kan juga dia sifatnya kan insidentil. Paling banyak kan misalnya dia eventnya 3 hari ini, paling seminggu sebelumnya, seminggu sesudahnya, udah tuh selesai turun lagi ya. Nah, tetap masalah reklame ini kita korek terus guys. Sekarang ranahnya nih, namanya baliho tadi itu, pasti kan ada titik-titik kan nih? Ya kan, mana titik yang legal dan mana titik yang tidak ilegal tadi, ya kan? Karena penanaman modal 1 pintu itu kan sudah menetapkan misalnya ini ada koordinat sekian koordinat sekian untuk jika kalau misalnya ada pengusaha atau pengusaha reklame ini untuk membangun titik-titik tadi. Nah, kenapa kok bisa Bapenda yang turun tangan nih masalah ini? Jadi gini, ini dulu kita punya perwako nomor 24 kalau nggak salah saya tahun 2000 berapa ya, saya lupa tuh.
Jadi kita punya perwako tentang penyelenggaraan reklame, termasuk dulu di situ juga ditentukan titik-titik koordinat yang mana boleh dibangun apanya. Tapi kan sekarang perwako itu sih masih berlaku. Cuman kan kita pedoman perwako itu tuh dulu kan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Sekarang undang-undang itu sudah dicabut dan sudah berganti dengan Undang-Undang 1 tahun 2022. Jadi pemerintah daerah sudah turun PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 turunannya. Kita juga sudah punya Perda Nomor 1 tahun 2022. Nah, cuman kita masih berlakukan itu, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia diberi waktu 2 tahun setelah berlakunya Perda tersebut untuk segera merubah perwako. Makanya itu yang saya sampaikan tadi, kita sekarang lagi sedang menggodok, menyiapkan untuk perwako bagaimana seluruh objek pajak ini bisa jalan dengan kondisi kekinian dan tentunya dengan regulasi yang di atasnya yang berlaku, tentunya Undang-Undang 1 2022 dan PP 35 tahun 2023. Jadi memang diatur. Dan di dalam perwako itu memang disebutkan bahwasanya ada dibentuk namanya tim penyelenggaraan reklame, dan secara ex officio ketuanya memang kepala Bapenda. Jadi gitu, jadi tim itu terpadu. Memang kemarin kita waktu zaman Pak Wali Kotanya Pak Fir, ya kan, itu mengeluarkan terhadap izin-izin mendirikan bangunan terhadap tiang-tiang ini, dan sekarang itu sudah banyak yang habis masa berlaku yang dalam artian kayak itu. Makanya kemarin kita di samping kita juga merevisi perwako kita, lagi sedang menyiapkan perwako kita sesuai dengan regulasi terbaru. Kita juga mencabut moratorium terhadap IMB ini, karena kita lihat juga sekarang tiang-tiang ini juga sudah menjamur, ya kan. Makanya kita dorong dunia usaha untuk mengurus izinnya, ya kan. Izin penyelenggaraan reklame mereka. Jadi kita tata kembali lah penyelenggaraan reklame ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada tentunya. Karena memang saya lihat banyak sekali guys namanya tiang-tiang reklame. Syarat sebenarnya untuk membangun tiang reklame itu pertama dia harus bukan di tanah Pemko ataupun di jalan, karena dia harus ada kontrak sewa. Jadi gini, kita luruskan dulu. Tidak ada larangan pengusaha atau dunia usaha membangun itu di tempat siapa. Yang penting salah satu syaratnya bagi kita tim ini tentunya ada perjanjian sewa menyewa yang punya. Kan itu yang penting. Kan itu tadi maksud saya itu kan. Larangan ada. Larangan tidak. Enggak, maksudnya di jalan itu, di jalan misalnya di trotoar kan itu tidak boleh. Iya, sekarang gini, bukan masalah tidak boleh, tapi kan itu ada rekomendasi nanti, ada kelayakan. Makanya kita melibatkan nanti ada tim terpadu di situ, ada dinas perhubungan yang menyatakan itu tuh mungkin ini tidak boleh, tapi ini boleh, syaratnya seperti ini. Itu kan ada rekomendasi. Sekarang dekat Jalan Kartini itu mau masuk dekat Kemenak tuh, itu kan ada tiang tuh, atau boleh itu tidak? Ya, sekarang ini itu izin lama dan itu berizin, ya kan? Saya tahu itu siapa yang punya. Kita tidak sampai sekarang. Yang penting ada izin, kan ada kajian-kajiannya, ya kan, oleh tim pada waktu itu. Walaupun ada juga yang dibangun di tempat, misalnya tempat aman gitu, kan juga tidak boleh kan? Boleh di tempat publik gitu, misalnya di taman gitu, boleh juga. Makanya ada kajian oleh orang yang mengatur itu. Kalau misalnya RTH, RTH itu milik siapa? Milik pemerintah kota. Kita rekomendasi ke dinas lingkungan hidup kebersihan. Boleh enggak mereka dengan BPKAD, ya kan? Boleh enggak kajiannya? Itu juga mereka bayar sewa. Kalau enggak salah, kalau saya pernah baca itu di buku itu, bahwasanya yang tidak boleh di pertama itu, ya ini seingat saya gitu ya. Pertama itu di trotoar tidak boleh, kemudian di taman, itu tidak boleh, kemudian di tempat instansi pemerintah. Jadi bukan tidak boleh, tapi ada syarat dan ketentuan. S dan K berlaku. Tapi ini serius, memang betul. Jadi syarat ketentuannya berlaku. Seperti sekarang yang
lagi saya diviral-viralkan nih, ya kan? Tiang yang berada di kantor Camat Sukajadi, katanya kan. Saya tahu siapa yang punya. Teman kita aja. Yang swasta. Saya bilang orang itu punya izin kok, punya sewa menyewa dengan pemerintah kota. Mereka bayar retribusi ke pemerintah. Ada appraisal lah. Nah, tapi kan tuduhan biasa lah. Kalau itu. Tapi kita siap kok terima kritikan. Kalau itu memang saya tahu proses yang terjadi di Camat Sukajadi itu, kantor Camat Sukajadi itu, karena kebetulan itu punya teman kita juga, dan saya tahu prosesnya. Itu sah itu. Ya kan ada jual beli. Iya. Makanya tadi kan tidak ada dilarang kan di kantor pemerintah kan? Kan ada kajian. Itu yang saya bilang tadi. Dan kewajiban dibayarnya. Nah, kalau kecuali kewajiban itu masuk gitu kan, nah itu kecuali mereka bangun di kantor pemerintah tidak ada izin punya. Sekarang gini lah Bung Eka punya tanah nih, punya tanah. Ada orang membangun tiang di tanah Bung Eka itu tanpa izin Bung Eka, marah tak? Marah. Itu aja prinsipnya. Betul. Tapi kita pemerintah juga di samping itu kita lihat estetikanya. Itu kan kira-kira ini bagaimana ya kan gitu. Kayak di RTH kita kan ada juga tuh ya kan. Tapi kan tidak letak di tengah yang mengganggu ini, tapi kan di pinggir-pinggir. Ya kita juga gini loh, pemerintah ini juga harus ada jiwa entrepreneurnya juga di situ. Saya pemimpin saya kepala daerah terdahulu tuh menyampaikan, karena kita membangun kota ini butuh dana. Dana itu ya salah satunya ini yang saya juga harus sampaikan, bahwasanya APBD itu kan seluruhnya komponennya duit masuk, pendapatan itu secara garis besar semuanya rata-rata dari pajak. Dari mana? Pendapatan itu ada dua nih. Ini kita agak bergeser nih dari cerita pajak nih. Jadi pendapatan di APBD itu dua macam. Ada pendapatan transfer dan ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tuh isinya pajak, retribusi, itu juga kan semua. Pendapatan transfer tuh dari pemerintah pusat dan dari pemerintah itu tuh afiliasinya ya dari pajak juga, dana bagi hasil ya kan. Seperti pemerintah provinsi, mereka mengelola pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air bawah tanah. Ada dana bagi hasil ke pemerintah. Di pusat ada PPN, ada PPH dibagi hasil kita. Jadi intinya semua pajak, ya kan. Inilah untuk membangunnya. Jadi ini yang harus kita samakan persepsi semuanya, ya kan. Jadi seluruh potensi-potensi ini ya harus kita gali, gitu kan. Kalau enggak, dunia usaha enggak ada bayar pajak, nanti siapa yang mau ngaspal jalan, siapa yang membangun sekolah. Saya ngomong-ngomong dunia usaha nih, Pekanbaru ini lagi marah-marahnya 1000 KP. Pokoknya Pekanbaru kota 1000 guys. 1000 parkir. 1000 kafe gitu. Parkir enggak 1000, 2000. Enggak, pokoknya di mana-mana tampil. Di gang kecil pun ada dia. Nah, masalah parkir terkhusus retribusi ini, apakah Alfamart dan Indomaret tetap juga kena retribusi? Jadi gini, saya sebetulnya bukan ranah saya nih jawabnya. Sebenarnya cuma Anda dong. Enggak ya, beda lagi. Jadi parkir ini ada dua macam. Ada yang namanya pajak parkir dan ada yang namanya retribusi parkir. Kalau pajak parkir kami ngelola. Nah, kalau retribusi parkir kawan-kawan dinas perhubungan ngelola. Cuman intinya gini, yang perlu juga kita ketahui bersama, pajak dan retribusi itu kedua-duanya adalah uang masuk ke daerah atau ke negara. Kalau pajak itu sifatnya memaksa. Tidak ada pelayanan pemerintah tapi wajib itu. Nah, itu memaksa kita, pemerintah itu kita paksa, itu pajak. Itu intinya. Kalau retribusi ini situ ada pelayanan konsepnya. Ada pelayanan baru bisa kita tarik retribusinya. Itu aja intinya. Jadi kalau yang pajak parkir itu sudah ditentukan di mana dia, ya kan? Itu dia dunia usaha dia mengelola. Kalau dia ada pelayanan di situ ya retribusi dia sifatnya. Jadi kalau ditanya terhadap Indomaret, Alfamart itu retribusinya nanti bisa ditanya ke Kadis Perhubungan lah. Bukan perhubungan ya? Iya. Bukannya dulu di Bapenda ya? Udah berbeda alih itu. Udah ke situ ya? Iya, jadi itu ranahnya retribusi. Itu retribusi. Baru tahu saya, guys. Mereka jadi objeknya retribusi, bukan menjadi objek pajak. Gitu. Nah, sekarang masalah secure parking. Secure. Itu masuk dari mana? Ranah siapa? Iya, jadi secure itu adalah sebuah vendor
pengelola parkir. Ya. Mereka sebuah perusahaan yang mengajukan untuk mengelola beberapa parkir yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, itu masuk kategori pajak. Nah, makanya Secure itu adalah sebuah perusahaan pengelola parkir. Jadi tetap pemasukannya lari ke Bapenda atau lagi ke dinas perhubungan? Jadi gini, kalau masuk uang itu semuanya ke kas daerah, kas daerah. Kalau pengelolanya masing-masing itu yang saya bilang tadi. Kalau pajak pengelolanya Bapenda. Tapi kalau retribusi itu pengelolanya ada OPD. Kita ada 17 retribusi di Kota Pekanbaru nih. Masing-masing ada retribusi parkir, ada retribusi persampahan, ada retribusi pasar. Itu OPD yang mengelolanya. Kan tahu ya kan. Nah, jadi kenapa Pak kita kupas ya kan. Nah, itu apa? Kita iya. Apa? Kebijakan. Saya juga ini sangat senang karena dari sini saya juga bisa menyampaikan informasi yang mana-mana sih sebetulnya informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat itu kita sampaikan, dan di mana ranah-ranahnya itu tuh. Ini nih tugasnya siapa, ini tugasnya siapa. Jangan nanti seluruhnya masalah duit masuk Bapenda katanya, ya kan gitu. Masalah duit masuk mengelola pengelola untuk perpajakannya ya kita. Tapi duit masuknya udah di BPKAD, udah masuk di BPKAD, kita nggak bisa tarik duit itu lagi. BPKAD yang punya hak untuk itu. Masalah ngomong soal ranah nih guys. Iklan rokok di Harapara itu kenapa tidak turun-turun juga? Iklan rokok yang mana? Itu iklan Harapara yang waktu itu pernah saya WA tuh. Tetap juga walaupun dia di Jalan Harapara, tapi dia menghadapi. Sekarang udah turun dah. Enggak pula. Turun enggak? Enggak pernah turun. Jadi memang waktu itu kan bukan biasanya kan memang jadi gini ya. Saya sudah koordinasi Satpol kan. Ya. Jadi gini. Ini konteks kita berbicara mungkin iklan kawasan tanpa rokok ya. Jadi kita, kalau tidak salah saya, ini Dinas Kesehatan kemarin selaku inisiatornya memang sudah mengajukan perda KTR. Cuman kita tidak tahu nih, saya belum nyimak saya sudah diberlakukan atau belum. Ya. Tapi untuk kategori yang Bung Eka tanya-tanya nih selama ini, ya kan. Jadi kawasan tanpa rokok itu setahu saya tidak pernah ada diatur di dalam regulasi di Kota Pekanbaru. Kecuali perda yang udah diajukan kemarin ya. Setahu saya cuman surat edaran ataupun surat pemberitahuan. Cuman sekarang saya tanya, apakah surat edaran itu dicabut atau belum kan gitu? Enggak, surat edaran itu punya kekuatan hukum enggak? Oke. Nah, ini yang perlu kita diskusikan, itu yang saya bilang kan. Iya kan? Kita nih kan hukum ini kan undang-undang ini kan, hukum ini kan ada aturannya, misalnya UUD 45, undang-undang, terus peraturan pemerintah, Perpres, Perwako terakhir, ya kan, kayak gitu. Ini surat edaran ini punya kekuatan hukum enggak? Nah, gitu. Memang ada surat edaran mengatur ada kawasan-kawasan misalnya kayak di Sudirman itu dari simpang bandara sampai simpang Jalan Hang Tua itu tidak jadi surat edaran itu dia himbauannya untuk tidak memasang, kan cuman surat edaran himbauan. Nah, itu yang pertama itu ya kan. Tapi nanti jangan dikembangkan saya ini begini begana. Sudah itu yang kedua untuk konteks yang jalan ini nih, tapi saya bukan membela pengusaha, tidak ya. Nah, ini nanti jangan pula dibilang saya tegak di pengusaha, tapi kita berbicara perspektifnya seperti itu. Itu dari kan sudut pandang kita melihatnya dari Sudirman semuanya, ya kan. Memang dia punya dua sisi. Yang satu sisi sudah kita buka. Kita suruh dia buka, dia tidak mau buka. Tapi itu tadi saya bilang, ini kan sudah edaran, dah kita buka yang satu. Yang satu sisi lagi itu kan posisinya kan, kalau kita melihatnya kan dari jalan Harapan Raya. Ini Harapan Raya. Iya. Buktiannya di Harapan Raya.
Iya. Tapi memang ada yang Sudirman. Dia kan memang dua sisi. Iya, dua sisi. Betul. Jadi dia gini, satu dia menghadapnya ke Harapan Raya, Ya, satu dia menghadap Sudirman. Ya. Yang Sudirman sudah dicopot. Sudah. Nanti kita betul. Ya, nanti enggak apa-apa, Iya. dicek lagi. Dicek lagi. Nah, setahu saya dan sekarang malahan saya baru kemarin sore saya lihat dua-duanya sudah dicopot. Oke. Nah, cuman mungkin ya karena memang masalah surat edaran ini itu yang kemarin saya perdebatkan dengan Kasatpol. Dasarnya apa? Berarti kalau misalnya surat edaran itu tidak diberlakukan, ini harus dicabut. Karena kan ini kan waktu itu kan yang mempapir kan bahwa dia mengeluarkan surat edaran tadi itu kan dari Simpang 3 sampai Jalan 62 Arifin itu dari depan sampai Jalan Taus kalau nggak salah. Sekarang gini loh, surat edaran, kita berdebat administrasi ini, Iya, tapi saya enggak apa-apa dikoreksi. Iya. Surat edaran itu kan ditandatangani oleh wali kota Iya. Pak Firdaus. Iya, Apakah berlaku juga? Itu yang saya bilang. Ya, Ya kan? kalau memang tidak berlaku dicabut aja gitu. Enggak, apakah harus ada dicabut? Itu dia. Makanya kalau saya menerjemahkan administrasi itu, otomatis kalau yang namanya surat edaran itu, ya kan, kalau sudah kadaluarsa, sudah berganti ya kalau menurut saya ya secara otomatis itu tidak berlaku kecuali regulasi. Regulasi ya harus ada pembatalannya. Itu pun juga seperti gini. Makanya tadi ini saya diskusi ini sama kawan-kawan ada dari Ray tadi nih sebelum ke sini kita di atas ada salah satu regulasi mengenai PBG. PBG. Jadi dulu ada perwako kita mengatur bahwa IMB itu 0 rupiah. Ya kan? Tapi kita mencantol ke undang-undang di atasnya, PP di atasnya. Sekarang undang-undang itu, PP itu sudah dicabut. Tidak ada 0 rupiah. Enggak, IMB itu enggak ada lagi, bertukar namanya PBG. Sekarang saya tanya, apakah undang-undang di atasnya dicopot, sudah enggak berlaku lagi, perwako kita masih berlaku? Kan enggak ada gantungan kita. Undang-undang yang lebih tinggi sudah enggak ada lagi. Gitu. Kalau saya memahami, saya tidak orang hukum nih, tapi kalau memahami hukum itu seperti itu. Makanya konteks yang surat edaran tadi ya seperti itu tadi. Karena ini kan surat edaran. Baiklah. Nah, masalah kafe tadi. Kafe. Jadi bagaimana dengan berjamurnya kafe yang ada di Pekanbaru terus apakah PPN berjalan? Ya, jadi kafe-kafe restoran ini ada untuk kita nih sesuai Undang-Undang 1 2022 itu namanya PBJT makan minuman. Pajak barang jasa tertentu makanan dan minuman. Ya, maka Undang-Undang 1 2022 tuh. Jadi kita harus mulai membiasakan menyebutnya enggak PBJT, enggak pajak restoran lagi. Jadi PBJT makanan dan minuman. Jadi PBJT makanan minuman ini kita kenakan kepada dunia-dunia usaha yang menjual makanan minuman yang menyediakan tempat. Di perwako kita juga kita batasi. Tapi bagi yang menyediakan tempat dengan omsetnya 15 juta per bulan itu kita gratiskan. UMKM ya kan kita kategorikan UMKM omsetnya 15 juta. Jadi ini salah satu sumber penghasilan kita yang sangat primadona. Di tahun 2024 ini capaian untuk PBJT makan minuman itu lebih kurang 128 miliar lebih kurang. Itu over juga 100% dibandingkan tahun 2023, 2024 ini kan tentu ada iya, ada kelonjakan signifikan. Jadi setiap tahun kenaikan dan over targetnya juga itu 100%. Dan kalau mau dibanding-banding nih, saya pernah juga diskusi sama Kepala Bapenda Kota Padang. Kalau kita bilang nih Kota Padang ini kan hampir sama kita nih, Bandung. Mungkin Bandung lebih besar daripada kita. Kota Padang itu kan restorannya kan menjamur juga, kafe-kafenya menjamur juga. Tidak sebenarnya ini. Kalau Bandung, kalau kita main di Bandung, oke lah. Enggak, rasa saya mungkin hampir banyak, tapi oke lah kalau Bung Eka bilang enggak. Tapi capaian mereka cuma 60 miliar cuma. Kita 128, hampir 2 kali lipat daripada mereka. Makanya saya bilang, saya terima kasih sekali sama kawan-kawan pengusaha-pengusaha kafe, restoran ini kan, ya tapi tetap mereka harus juga komit membayar pajak mereka tepat waktu dan meningkatkan ininya, ya kan, kayak itu kan.
Kalau kita banding dengan Kota Bandung juga kita jauh lebih tinggi kita. PAD makan minumnya, PBJT makan minumnya dari Kota Bandung, apa yang lah, ya kan? Nah, kalau di sisi ketaatan dunia usaha kafe kita ya udah luar biasa sebetulnya. Berarti memang dengan banyaknya kafe-kafe yang baru ini, tapi memang meningkatkan tadi itu apa namanya pajak makanan dan minuman. Pajak makanan PBJT makanan minuman. PBJT. Ya, PBJT itu pajak barang jasa tertentu. Pajak barang jasa tertentu. Untuk makanan minuman. Jadi kami juga harus membiasakan menyebutkan itu sesuai dengan regulasi. Jadi nanti tidak salah lah, ya kan? Iya. Kemudian ya agak terakhir ya guys. Untuk target 2025-nya apa yang akan dilakukan oleh Bapenda? Ya, kita di Bapenda ini makanya kita punya tagline kemudahan dan kemurahan. Nah, kemudahan itu kita mempermudah masyarakat memberikan pelayanan. Banyak inovasi-inovasi kita, salah satunya yang hit dan hot, itu kita beri nama Lapak Darling. Lapak Darling. Layanan pajak daerah keliling. Okay. Jadi di samping mana masyarakat yang tidak sempat ke kantor, kita jemput bola. Kita buka posko-posko langsung ke perumahan-perumahan, ke masyarakat, buka posko, masyarakat bisa langsung bayar pajaknya di tempat itu. Bisa langsung mendaftarnya di lokasi itu. Dan itu secara berkala kita buat. Dan Lapak Darling juga setiap minggu kita buka di Real Car Free Day. Itu salah satu inovasi kita di tagline kemudahan tadi. Di kemurahan, kemurahan juga kita punya banyak inovasi-inovasi. Salah satunya seperti diskon-diskon, penghapusan denda, banyak macam-macamnya. Jadi tetap kita berikan ini. Dan ke depan juga kita terus akan menggali potensi-potensi pajak baru supaya dari PAD, dari sektor pajak ini terus berkembang. Dan satu hal lagi mungkin kami punya target pertumbuhan pajak itu setiap tahunnya harus di atas pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Dan itu sudah dibuktikan 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Apakah satu tik? Insya Allah. Target kita di tahun 2025 ini 1.190-an miliar. 1 triliun. Nah, hampir 1,2 triliun. Itu target ya? Target. Ya. Dari yang 2023, 2024, 2024 kan 822 miliar. 2023 ada 784. memang ada Ya. indikator. Ya, makanya pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Kita punya target seperti itu. Jadi pertumbuhan pendapatan pajak daerah itu harus di atas pertumbuhan ekonomi. Paling tidak sama. Baiklah, mungkin yang terakhir ini terakhir-terakhir terus ini mengingatkan. Tapi asik ngomongnya terakhir masalah minyak lain. Viral. Nah sekarang ini saya bintang viral nih sekarang nih. Setiap hari viral. Viral. Jadi. Terakhir yang kasus honorer ini. Mungkin bisa dijawab. Jadi gini, jumlah pegawai di Bapenda Kota Pekanbaru ini 670 orang lebih. Itu PNS 100 lebih kurang 170-an orang. Dan THL lebih kurang hampir 500 orang. Jadi dengan jumlah pegawai yang sebegitu ini kan banyak macam-macam ini tingkah lakunya. Makanya juga kita memberikan aturan-aturan main di sini. Makanya saya masuk di sini 2 tahun yang lalu saya masuk sini. Pokoknya setiap pagi apel di sini. Jadi kita kontrol dan setelah apel kita berikan arahan tugas masing-masing apa semuanya. Ya namanya juga manusia ya kan, kita tidak bisa juga bukan merangkul sih, membaca dan karakternya masing-masing kan berbeda-beda. Terhadap yang ini ya, saya dapat laporan terakhir ini kan oknum nih, ya kan, oknum THL lah, ya kan gitu kan, oknum THL. Yang berani-berani menjual-jual, ada penerimaan THL lah katanya, malahan sampai dia menyampaikan ada bisa penerimaan P3K. Padahal P3K ini sebetulnya rambu-rambunya dari pusat semua, kita cuma menjalankan template-nya saja ya kan. Nah ini kan sudah luar biasa. Makanya kita minta kepada masyarakat berhati-hati dan jangan cepat percaya ya kan sama informasi-informasi disampaikan oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Bagus ditanyakan langsung kepada
kantor ya kan, mana yang ini. Dan terhadap oknum ini dia udah hampir sebulan lebih dia udah tidak masuk kantor, dan karena sistem THL ini kontrak setahun dan sudah kita pastikan untuk tahun 2025 ini tidak kita perpanjang kontraknya lagi. Baiklah guys, itu tadi obrolan terus terang OTT saya. OTT. Kena OTT kita pagi. Kapan berbeda kena. Baik, itu tadi bincang saya bersama Bung Ali Kurniawan, beliau sahabat saya yang cukup lama. Ya, kita akhiri dulu. Saya Kasar Putra, mohon maaf jika ada jumpa di program OTT berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Eka. Sip.